Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutsirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun memang secara daring dari kejauhan, tapi mudah-mudahan masih tetap bisa esensi Ramadan terasa ya. Nah, pada hari ini insya Allah ini adalah hari terakhir daripada pesantren kilat. Walaupun kilat, tapi mudah-mudahan tetap mendapatkan esensi daripada pesantren ya, yaitu menjadikan diri kita lebih dekat dan lebih baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, dari rangkaian awal pesantren kilat, ini adalah hari terakhir dan hari ini insya Allah akan ada kultum, wejangan, dan juga penyampaian materi daripada Pak Haji Kasmat. Nah, sebelum itu, insya Allah hari ini akan ada sambutan atau sepatah dua patah kata daripada kepala sekolah kita semua, kepala madrasah kita semua, yaitu Bapak Muhammad Arifin. Ya, nah kepada Bapak Muhammad Arifin untuk sambutannya kami dipersilahkan. Mangga Pak Kamat sambutannya. Siap. Turun Pak Al. Ya. Kedengaran Pak? Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini walaupun via Zoom kita masih bisa bertemu. Ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal yang menjadi istilahnya lebih dekat lagi lah. Yang saya hormati Bapak Kesiswaan ya Pak Aldi, kemudian di sini juga bisa ada hadir Pak Haji Kasmat, ada Ibu Teni juga ya hadir. Ya, di sini hadir Pak. Siswa dan siswi di MA Rodah yang Bapak banggakan. Program dari pesantren kilat ini awalnya memang kita inginnya luring sebetulnya. Ya, kita sudah setting, Pak Ali sebagai perusahaan sudah setting bagaimana pelaksanaan kegiatan pesantren kilat ini bisa secara luring. Hanya Allah berkehendak lain. Kemarin ada keputusan dari yayasan khususnya tidak boleh ada kegiatan di KBM secara luring, ya, sehingga kegiatan ini didaringkan. Hanya pesan Bapak bagi kalian semua para siswa dan siswi Imarudah, apapun itu kondisinya, mau luring mau daring, pada intinya kita harus ikut. Ini sebagai sebuah program dari kita, dari lembaga. Di kepanitiaan juga sudah bersusah payah. Jadi pesannya adalah yang pertama, ikuti segala kegiatannya. Jangan sampai mangkir istilahnya lah. Kasarnya mungkin mangkir, tidak diikuti. Ini salah satu hal saja yang menjadi dasarnya dulu ikuti. Ya kemudian setelah diikuti tentu saja supaya bisa lebih ada manfaatnya, bukan hanya ngikut gitu, tapi diperhatikan materi yang diberikan oleh para pemateri dari sejak kemarin hari Senin, Selasa. Mungkin ya, Senin, Selasa, Rabu, ya Selasa. Termasuk besok juga demikian juga. Walaupun untuk lebih fokus mengikuti kelas 12, tapi tidak ada salahnya kelas 10, kelas 11 juga bisa ikut. Sebagai sebuah informasi lah bisa diterima oleh kita di kelas 10 dan 11. Bagaimana mengambil pelajaran lah. Nanti apa yang akan diberikan besok, nah ini mudah-mudahan jadi sebuah penasaran sehingga bisa ikut juga. Kalau dilihat yang hadir ini berapa Pak Al? Ada untuk siswa kurang lebih ada 20 Pak, 22 alhamdulillah. Oh, 20-an. Ya. Berarti sisanya wah sepertiga ada
Kelas 10, kelas 11 itu sekitar 68, berarti hanya sepertiganya. Ya, Bapak ucapkan beruntung sebetulnya bisa mengikuti ini. Jadi ada 2/3 yang memang tidak bisa mengikuti. Tapi mudah-mudahan masih berproses yang bisa ngikut. Nah, ini sebagai sebuah upaya bagi kita tetap dalam menjalankan pembelajaran. Kemudian terakhir, sebelum ditutup, dan menjelang Idul Fitri, mungkin memang ini masih agak lama, kita baru tanggal 17, masih ada 13 hari lagi, tadinya 2 mingguan lah. Hanya diingatkan tetap lihat nanti masih ada pembelajaran sebelum tanggal 3 sampai tanggal 5. Jadi itu diikuti dengan sebaik-baiknya. Dan nanti kemungkinan besar, bukan kemungkinan lagi ya, dijadwalkan PAT itu kalau lihat jadwal di kalender, setelah Lebaran masuk seminggu atau 5 harian langsung PAT. Jadi persiapannya memang sangat singkat lah, sangat sedikit sekali. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, jaga imun kita, jaga iman, bahkan tingkatkan iman dan imun. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di luring yang akan datang. Insyaallah mudah-mudahan sebagaimana janji Pak Menteri bisa kita dibuka lah Juli itu, bisa luring, bisa lebih fokus lagi dalam belajarnya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, diberikan. Terima kasih Pak Kesiswaan ini Pak Aldi yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Ditutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun kepada Bapak Kepala Madrasah Muhammad Arifin. Semoga apa yang disampaikan bisa kita dapatkan pesannya sehingga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, karena pastinya teman-teman itu pingin hemat kuota dan lain sebagainya, makanya insya Allah kita akan langsung masuk kepada penyampaian dari guru besar kita semua ya, Dr. Andes, Bapak Kiai Haji Kasmat. Nah, ini Bapak kita semua ini insya Allah akan menyampaikan terkait saum Ramadan. Di mana temanya adalah saum membentuk jiwa elegan dan religi. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pesan yang disampaikan oleh guru besar kita semua, sehingga ada perbaikan diri dan kualitas hidup dari dalam diri kita semua. Nah, maka dari itu kepada guru besar, Bapak Kiai Haji Kasmat, dipersilahkan. Izin lab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ayuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man sakulat mawajinuh fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Anu sekalian para peserta pesantren Ramadan, seluruh siswa Madrasah Aliyah Ar-Raudhah yang Bapak cintai, tentu tiada kata yang paling utama dalam awal pertemuan kita ini. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan nikmat yang tiada terhingga, pantas layak kita bersama untuk
mengucapkan hamdalah sebagai bentuk pujian kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Anak-anak sekalian, thalabul ilmi di bulan Ramadan sungguh luar biasa. Rasul bersabda dalam sebuah sabdanya, man hadara majlisal ilmi, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan ini, fi syahri Ramadan, maka pikuli kodamin, setiap langkahnya akan dibalas dengan ibadah 1 tahun. Mudah-mudahan hari ini kita terus menggali ilmu sehingga kita sama-sama mendapatkan pahala, sekaligus juga memberikan tingkatan kualitas saum kita bersama di bulan Ramadan ini. Anak sekalian, perhatikan semua ini, bahwa puasa yang kita lakukan luar biasa. Bukan hanya kita menjalankan perintah Allah, bukan hanya menjalankan sebuah kewajiban kita sebagai muslim. Karena kita sadar betul bahwa saum adalah rukun Islam yang harus kita tegakkan. Setelah kita baca syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Jadi rentetan itulah kita menjalankan ibadah puasa, kita menegakkan ajaran Islam yang disebut dengan rukun Islam. Kita sebagai orang muslim, nah maka salah satu hal yang menjadi kewajiban adalah melaksanakan ibadah saum. Anak sekalian, ibadah saum luar biasa. Tidak setiap syariat yang Allah turunkan kepada hambanya, yaitu kita semua manusia, kalau memang syariat itu sungguh luar biasa mengandung berbagai macam hikmah, berbagai macam rahasia yang terkandung di dalamnya, sehingga rahasia-rahasia itu bisa meningkatkan hamba Allah ke tempat atau ke makom yang lebih berkualitas. Saum adalah proses untuk membentuk kita ke arah yang lebih baik. Karena memang ungkapan secara umum, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa ibadah saum adalah akan membentuk orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum akan membentuk sekalian semua orang-orang yang bertakwa. Nah, daripada deretan orang-orang yang bertakwa, perhatikan anak sekalian, muttaqin itu, orang yang bertakwa itu orang yang sudah paripurna. Dalam artian paripurna, di dalamnya ada kedisiplinan, di dalamnya ada lagi akhlakul karimah, ada lagi di dalamnya rasa tanggung jawab. Nah, itu semua sebenarnya dari sifat-sifat yang tadi disebut dengan akhlakul karimah, kedisiplinan, terus tanggung jawab, itu ada di dalam hasil daripada proses ibadah saum kita. Coba perhatikan anak sekalian. Kita di saat sedang saum seperti ini, terasa oleh diri kita, kita akan terus menjaga sesuatu hal yang membatalkan saum. Kita tahu betul ya, apa saja hal-hal yang membatalkan. Bukan hanya makan dan minum, yaitu tingkatan saum yang disebut dengan awam adalah saum yang hanya menjaga isi perut gitu ya. Dan bagi orang yang sudah berkeluarga, menjaga hubungan suami istri di siang hari. Nah, itu adalah salah satu hal-hal yang membatalkan. Nah, anak sekalian, ketika kita merasa diri di mana di dalam saum ini kita terus seakan kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita terus menjaga sesuatu yang membatalkan, itu adalah pendidikan. Di dalamnya pertama ada kejujuran. Kita tidak berani makan di siang hari sedang puasa walaupun tidak ada seorang pun manusia di samping kita. Ini adalah sebuah pendidikan kejujuran, saudara sekalian. Karena kita sadar betul di dalam ajaran kita ada iman, Islam, ihsan. Konsep ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu
fa illam takun taruhu fa innahu yaraka. Dalam Islam disebutkan, dalam ihsan disebutkan, kita ibadah kepada Allah seakan-akan kita melihat kepada Allah. Dikala kita tidak merasa dilihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kita. Maka dengan otomatis ketika kita menjalankan saum dan kita tak berani melanggar sebuah hal yang dilarang dalam saum, itu adalah kejujuran yang ada pada diri kita. Sekaligus juga di dalamnya ada rasa tanggung jawab. Halo sekalian, Masya Allah. Tanggung jawab artinya bahwa kita, ada sebuah peribahasa mengatakan berani berbuat, berani tanggung jawab. Itu artinya ya. Berani berbuat artinya kita melakukan sesuatu. Nah, di mana yang kita lakukan apakah baik dan buruk, itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau baik, alhamdulillah menjadikan sebuah mengantar kita kepada hal yang lebih baik. Ingat tadi dikatakan dalam surah apa itu namanya Al-Qari'ah, semua amal perbuatan kita, perilaku kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Wa amamang sakulat mawajinuh. Barang siapa yang berat amal timbangannya, maka dia akan mendapatkan pahuwa fi isyatir radiyah. Dia akan mendapatkan sebuah kehidupan yang diridhoi Allah, yang tenang, nyaman. Artinya apa? Perbuatan kebaikan, perbuatan amal-amal yang baik itu akan membuahkan juga yang baik. Tapi sebaliknya, barang siapa yang ringan amal timbangan kebaikannya, bahwa umuhu hawiyah, dia akan dilemparkan ke api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dilemparkan ke neraka hawiyah. Naudzubillah. Jadi artinya apa? Semua perbuatan kita, amal kita akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Ini anak sekalian, di dalam saum hakikatnya kita dilatih, kita dididik untuk bisa bertanggung jawab dengan perbuatan kita sendiri. Ingat hadis Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, as-saumu li wa anna ajji bihi. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, sesungguhnya puasa itu untukku. As-saumu li, saum itu untukku. Karena Allah kita ibadah. Karena Allah kita saum. Oleh karena itu Allah melanjutkan firman-Nya, wa anna ajji bihi. Akulah kata Allah yang akan membalasnya. Anak sekalian, ini kalimat singkat dari Allah, tapi begitu luas maknanya. Artinya apa? Seorang yang sedang berpuasa, seorang sedang melakukan ibadah saum, maka ketika saumnya penuh dengan amal-amal selain daripada saumnya yang dia lakukan, tapi ditambah lagi dengan amal yang lain, sodakohnya, baca Qur'annya, termasuk ibadah lain, sholawatnya, sholat tarawihnya, sholat sunnahnya, maka Allah menyebutkan tadi, semakin seorang yang berpuasanya penuh dengan kualitas tinggi, bukan hanya saumnya dia lakukan, tapi juga dengan ibadah-ibadah lain, maka tinggilah kualitas saum itu. Kata firman Allah menyebutkan, aku akan membalasnya yang tidak akan lagi tidak akan disebut lagi berapa pahalanya, tapi rahasia. Karena apa? Karena setiap orang akan berbeda untuk meningkatkan kualitas saumnya. Nah, sekalian, artinya apa? Dikala kita memperbanyak ibadah-ibadah di bulan puasa ini dengan ibadah lain selain daripada ibadah puasa, berarti merasa tanggung jawab kita dengan ibadah bulan puasa ini. Tidak leha-leha, tidak nyantai, tapi dia serius terus menumbuhkan amal-amal lain. Karena apa? Termotivasi tadi dengan firman Allah dalam hadis kuncinya, wa anna ajji bihi, akulah yang akan membalasnya. Bukan lagi 1 berbanding 10, bukan lagi 1 berbanding 100, tidak lagi 1 berbanding 700, tapi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lah yang akan melipat gandakan amal-amal, perbuatan-perbuatan salih
hamba-hambanya di saat dia meningkatkan ibadah lainnya. Anak sekalian, yang akhirnya tadi saum menumbuhkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan kedisiplinan. Nah, ini satu lagi nih, kedisiplinan. Saum kita disiplin betul. Coba lihat. Kita tak berani melanggar aturan Allah, itu namanya disiplin. Tidak berani kita makan siang hari, itu disiplin. Tumbuh betul disiplin. Nah, disiplin lahir dari ibadah saum. Rasa tanggung jawab ada di dalam ibadah saum. Maka itu semua nanti akhirnya berporos kepada perilaku yang berakhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Inilah yang puncak daripada ajaran Islam adalah membentuk perilaku yang baik, akhlakul karimah sebutannya. Innamal bu'istu, firman Allah, sabda Rasul, innamal bu'istu, sesungguhnya aku diutus liutamima makarimal akhlak. Aku diutus sesungguhnya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dengan ibadah saum, hakikatnya dikala kita bisa memaknai dengan dengan menyeluruh integritas, dengan integrated, maka saum akan membentuk akhlak kita, akhlak yang baik. Akhlak yang baik artinya bisa disebut dengan akhlak yang elegan. Elegan artinya akhlak yang elok dipandang, nyaman dirasa. Ketika orang berhadapan dengan orang yang berpuasa, terus perilakunya mengalir, menular. Jadi bukan istilah penyakit saja yang menular. Jadi ibadah saum, perilakunya kita disiplin, tanggung jawab yang melahirkan akhlakul karimah, terus ditularkan pada bulan-bulan lainnya, maka muncullah disebut dengan akhlakul karimah yang menjadi karakter. Inilah yang diharapkan ibadah saum bisa membentuk akhlak kita dengan akhlak yang baik. Itu anak sekalian. Jadi elegan itu artinya akhlak yang bagus, akhlak yang nyaman, akhlak yang elok dipandang, sedap dirasa bagi orang-orang yang sudah mampu memetik dan memetik atau membawa sebuah hasil daripada ibadah saum. Oke, lalu sekalian, silakan di sesi berikutnya setelah Bapak menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan saum membentuk pribadi kita dengan elegan, ya, secara religi itu secara keagamaan. Jadi jelas kita berangkatnya dari keagamaan. Maka bila ada sesuatu yang akan ada ditanyakan, ini Neng Huriah, di mana Neng sekarang? Ya, iya. Ada di Cileunyi. Oh, kirain sudah di Jakarta. Itu ada siapa, Neng Asti, Neng Rosita, ya. Siapa lagi yang muncul baru 3 orang Bapak lihat ini. Asti Asipa di mana? Rumah. Terus siapa lagi tuh? Jangan malu-malu Itu apotek bukan apa aja. Ya itu muncul siapa tuh? Ya, Bella Lisna tapi tidak muncul gambarnya tidak muncul tuh. Ya, boleh dialog ngobrol dulu sebelum berakhir. Ya, terima kasih Neng Bella sudah muncul. Terus Ahmad Rifki. Ahmad Rifki di mana nih, Mbak? Di mana, Sub? Di rumah, Pak Haji. Oh iya, syukurlah. Ya, sehat-sehat semua di rumah ya. Alhamdulillah. Syukurlah. Jangan dulu tajil ya, nanti tajilnya. Nah. Ini yang tulisan Apo ATK siapa itu? Oppo ATK ya, siapa? Ada Reki, Ki, munculkan gambarnya Ki. Ya. Yuk ngadongeng dulu. Apa yang mau diobrolkan silakan. Biasanya Neng Huriah yang suka sering banyak cerita. Ada gak cerita yang lain yang bisa menopang obrolan kita ini? Apa Neng Huriah coba? Enggak ada, Pak. Enggak ada, ngantuk itu bagaimana?
Ya Ki, makasih Ki. Ya, ya. Udah pada muncul Pak nih ceritanya. Ada yang mau nanya Ki, itu rambutnya seperti rambut itu Ki. Ya. Ya. Neng Hasah Nurjana. Muncul. Hasah Nurjana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kasih izin. Siapa? Kasih mau survei. Oh iya silakan. Neng Rosita ya? Ya Pak. Iya, mangga. Ya, semoga sukses ya. Semoga sukses. Neng Rosita akan mendorong nasib ke depan. Mudah-mudahan kita doakan bersama untuk ikut tes di Unfad ya. Mudah-mudahan. SBMPTN. Oh iya. Ya, barangkali ada sebuah hal yang mesti kalian sampaikan di lewat obrolan ini, biar apa saja yang bercerita, boleh kalian sekali-kali untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi hal yang baru atau unek-unek. Neng Asti, ngomong Neng Asti. Pak. Ya. Mau bertanya. Ini Asti ya? Ya, siapa? Saya mau bertanya Pak. Ya, kenalkan dulu namanya. Namanya dikenalkan dulu. Kelas 11. Oh, dari kelas. C. Iya, silakan. Yuk. Katanya kan kalau apa sih? Kalau bermimpi basah ya kan, Pak, katanya agak batal. Ini dulu kan kalau mau sholat gitu. Tapi kalau mandinya itu boleh boleh bersihin telinga sama hidung enggak? Oh iya ya. Nah, kalau mimpi itu kan berarti dalam suasana tidur ya. Dalam suasana tidur. Mimpi basah dalam artian mimpi, maaf kalau saya sebutkan, mimpi yang keluar sperma bagi laki-laki, kalau perempuan lain lagi. Nah, mandinya, ulangi ya. Jadi sperma keluar atau ovum keluar yang tidak sengaja memang betul tidak membatalkan. Kalau sengaja lain lagi yang tadi membatalkan. Mandinya jaga jangan sampai air itu memasuki lubang-lubang yang ada pada tubuh kita. Telinga, hidung, mulut, terus pintu belakang, pintu depan yang di bawah. Dijaga hati-hati, dijaga apik-apik gitu ya. Nah itu. Jadi artinya jangan terlalu, kalau bahasa yang saya pelajari, yang dapat dari guru itu, jari kita ini kan ada ada batasannya ya. Nah itu kalau kita ke telinga tidak lebih dari batasan itu. Nah begitu juga di pintu belakang, pintu depan. Itu Neng ya. Jadi mandinya tetap seperti biasa, cuman di semua lubang-lubang yang ada pada tubuh kita ini harus kita jaga dengan apik, dengan hati-hati, sehingga tidak mudah masuk air. Karena jangankan mandi, itu berwudu saja di sholat duhur, ketika memasukkan basuh telinga, basuh hidung, itu lebih baik tidak ditinggalkan, langsung saja. Hal yang wajibnya berkumur juga sunnah kan, yang wajibnya muka, tangan, kaki, itu saja. Ini satu lagi, muka, tangan, terus itu membasuh kepala ya, terus kaki. Nah itu Neng ya. Jadi jaga hati-hati yang ada pada tubuh kita, lubang-lubangnya, supaya tidak masuk air. Oke, siapa IBM? Oh itu batu guru ya. Enggak, siapa lagi? Gimana anak-anak? Ada yang mau nanya lagi? Silakan, atau mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Silakan saja cerita juga. Bagaimana? Neng Asti cukup? Suaranya tersendat-sendat. Ya, selain katanya Pak cukup. Kalau gitu saya boleh nanya nggak Pak Haji satu pertanyaan? Tadi waktu kita sampai jam berapa? Jam 5 sore? Sampai 9
9:45 Pak, 3 menit lagi. 9:45 sekarang baru jam 7. Oh itu mah jamnya agak-agak. Ya, tolong aja nanti dikasih tahu ya. Oh kalau jam 9:45 sekarang udah 9:43. Ya 2 menit lagi manfaatkan Neng. Siapa lagi? Huri ya biasanya suka ngoceh aja di depan Bapak kalau ngajar. Sekarang jadi diam-diam aja. Ananda. Halo Ananda, Assalamualaikum. Rizal. Oh Ananda. Silakan Ananda. Mau nanya apa boleh? Boleh. Apa tadi udah dipersilakan. Jadi kan kalau di bulan Ramadan itu puasanya kan dilipat gandakan pahalanya. Ulangi, di suaranya malah pelan-pelan. Ulangi. Kalau di bulan Ramadan kan pahalanya dilipat gandakan. Betul. Terus? Kenapa hanya di bulan Ramadan yang pahalanya? Oh, betul. Sangat gitu ya? besar gitu. Betul. Kenapa hanya di bulan Ramadan amal ibadah dilipat gandakan? Sebenarnya di luar bulan Ramadan juga dilipat gandakan ya. Gitu ya. Seperti sabda Rasul firman Allah bahkan. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa amal soleh 1, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Itu sudah berlipat ganda ya. Karena kalau di hitungan manusia kan 1 berbalas 3 saja, 1 berbalas 3 saja sudah berlipat ganda. Ini 10. Nah, dalam keterangan lain, ini di luar Ramadan, catat ya, di luar Ramadan. Dalam ayat tertentu surat Al-Baqarah Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, ini firman Allah ini langsung. Adapun orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, maka orang itu semacam menanam 1 biji tanaman. Lantas 1 biji tanaman itu tumbuh menjadi 7 tangkai, 7 bulir. Setiap bulirnya ada 100 biji. Bayangkan, 1 bercabang menjadi 7 dan setiap dari cabang dari 7 itu 100. Berarti 1 berbanding 700. Itu di bulan yang lain. Di kalimat akhir ayat itu wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lah yang melipat gandakan gitu. Dengan kehendak Allah akan melipat gandakan orang yang beramal soleh. Itu di bulan lain. Nah, kalau di bulan Ramadan, kenapa itu dilipat gandakan? Kita ambil salah satu keterangan bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur. Rajanya bulan. Rajanya bulan berarti artinya bulan Ramadan itu teristimewa dibanding bulan-bulan yang lain. Salah satunya keistimewaannya yaitu turunnya Al-Quran yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu di Lailatul Qadar langsung Allah berfirman Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam Qadar itu ya, Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu ada di bulan Ramadan. Inilah Allah sebutkan bahwa Ramadan adalah sayyidus syuhur, rajanya bulan, sehingga amal-amal berlipat ganda pahalanya. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Kita ada sekarang di bulan Ramadan. Mari kita berlomba untuk mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang mudah-mudahan tadi sebutkan berlipat ganda pahalanya. Allah sendiri yang akan membalasnya. Wa anna ajaji bihi. Sehingga luar biasa kelak nanti orang yang mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah akan memasuki pintu Ar-Rayyan yang sudah diterangkan oleh Bapak Ustadz Ismail, Bapak Haji Ismail, bahwa Ar-Rayyan adalah pintu surga untuk dipersiapkan bagi orang-orang yang mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah yang penuh keikhlasan dan memperbanyak ibadahnya. Yaitu Neng siapa tadi teh ya lupa. Neng Hur tadi siapa yang nanya? Mudah-mudahan tidak puas. Mangga Kang Aldi
Pak Adi. Ya Pak. Nah, waktunya memang terima sudah. kasih untuk atas penyampaiannya. Tadi kan kalau dari Ananda itu makanya bulan Ramadan itu memang kita kan sekarang lagi dilipat gandakan amal solehnya. Nah makanya ini momentum, jadi jangan disia-siakan. Dan maka dari itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan hingga bisa menjadi bulan berkah ya. Nah seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Haji Kasmat atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Haji Kasmat bisa kita dapatkan pesannya. Terima kasih kepada Pak Haji Kasmat sekali lagi. Nah, sebelumnya kita foto bareng dulu ya. Silakan di open kamera, open video. Terima kasih mungkin Pak Adi. Halo? Kita open video ya. Open video. Nah, coba dibuka. Kita screenshot dulu. Ya. Sok semuanya udah dibuka? Nah. Mang. Yuk. Senyum ya. Senyum 1, 2, 3. Oke, lagi coba ganti gaya coba. Bentar, syukurin dulu fotonya bisa kehapus. Nah, lagi yuk. 1, 2, ya mana? Senyum ya, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Nah, sip. Makasih buat teman-teman semua untuk kegiatan Zoom hari ini. Mudah-mudahan kuota yang digunakan itu menjadi amal soleh ya buat kita semua. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Pak Haji Kasmat sebagai pemateri. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan di 13 hari terakhir Ramadan ini kita bisa memaksimalkannya sehingga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Sekali lagi terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan.